sore teman-teman. Sore. Perkenalkan, nama saya Tri Yulianto. Saya kerja ya di bidang kontraktor. Kesibukan saya kadang ngawasin lapangan ya, monitoring orang-orang kerja, terus ngecek hasil kerja di lapangan ya. Terus umur saya sekarang 38. Saya punya anak 2, istri 1. Terus ini ya, hobi saya makan. Tapi lebih suka makan masakannya sendiri daripada jajan. Gitu. Dan ini lagi teman-teman, makanan favorit itu ya nasi goreng, lebih enaknya Indomie goreng. Itu pasti spesial. Moto saya hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Oke, gitu. Terima kasih. Selamat sore. Oke. Yuk, semuanya. Semangat. Ya. Ibu-ibu, teman-teman semua yang ada di ruangan ini, perkenalkan, nama saya Tri Yulianto. Saya ingin bercerita tentang kesuksesan atau mengajak rekan-rekan, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman untuk sukses bersama untuk masa depan yang akan datang. Jadi kesuksesan itu harus diraih dengan pengetahuan. Pengetahuan itu gimana caranya untuk mendapatkan pengetahuan? Jadi kita harus sering belajar, membaca buku atau membangun relasi pada rekan-rekan semua. Nah, di sini kesuksesan itu tidak bisa didapat dengan cuma-cuma. Jadi kita harus kerja keras, kerja cerdas untuk mendapatkan hasil yang maksimal sesuai impian-impian yang Bapak Ibu atau teman-teman yang inginkan. Gitu. Nah, di sini kesuksesan harus dilandasi dengan ibadah spiritual. Nah, dan itu kunci utamanya buat kita semua. Jangan sampai kita meninggalkan ibadah kita untuk meraih kesuksesan, karena itu kunci yang utama menjadi kita menuju lebih baik lagi. Dulu ya bapak-bapak, ibu-ibu dan teman-teman semua. Jadi sebelum saya seperti ini, dulu saya juga seperti kalian, kurang percaya diri, bingung mau menyampaikan apa kata-kata di depan semua. Gitu. Tapi setelah saya belajar di RTV, saya menjadi lebih baik ternyata. Nah, di sini saya diajarin berbicara, penyampaian, bahasa tubuh, cara memegang mic pun juga diajarin di sini. Jadi apa ya? Ilmu pengetahuan itu penting, dan belajar di RTV ini ternyata bisa menjadi kesuksesan untuk ke depan. Kita diajarin di sini itu untuk menjadi orang yang lebih percaya diri, menjadi orang yang lebih baik dalam menyampaikan, dalam lingkung beraudiens kepada rekan-rekan semua. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke. Perkenalkan, listrik dengan KWH 100 MW untuk kebutuhan AC sentral atau penerangan lampu-lampu. Biasa kita dipakai di gedung. Nah, kita gedung biasa pakai ini Pak, listrik ini Pak. Nah, kualitasnya bagus ya. Untuk apa? Izin-izinnya kita sudah sediakan Pak. Nah, terus selain izin-izin, kita juga prosesnya juga lebih cepat karena kita tidak antri. Biasanya kita ngurus listrik itu antrinya dengan kapasitas yang wattnya besar itu sampai bulan-bulanan. Tapi kita cukup dengan 1 bulan, Bapak bayar 100 juta ke saya, bisa saya proseskan dengan baik dan cepat Pak. Gitu. Dan itu pun sudah lengkap dengan izin-izinnya. Bapak nggak perlu repot ke sana ke sini, terima jadi, terima beres. Nah, Bapak tunggu di rumah aja. Gitu. Itu penjelasan listrik dari saya Pak. Untuk yang lain-lainnya nanti panel dan sebagainya nanti bisa kita sediakan Pak. Untuk kelengkapannya. Itu Pak, terima kasih.
bagaimana? Perkenalkan, nama saya Tri Yulianto, Pak. Siap. Saya dari PT Anugrah. Datang ke sini mau menawarkan produk hasil. Produk AC itu udah banyak Pak. Kan ada proyeknya Bapak di sebelah itu belum ada hasilnya. Ya kan sudah ada para pemainnya Pak. Nah, siapa? Bisa nego-nego lah, Pak. Harganya masih bisa. Bisa, gampang. Emang apa spesialisnya di tempat Bapak? Bapak mau merekam? Saya sih kepengennya yang bandel sih Pak. Yang bandel dekin, Pak. Dekin. Iya. Tapi dekin biasanya listriknya agak tinggi. Hah? Enggak, kan ada yang lomba juga. Biasanya lowot nggak tinggi. Nah, bisa diatur nanti. Iya. Saya butuhnya cukup banyak sih Pak. Karena kan untuk yang kantor saya saat itu kan saya ada beberapa namanya. Paling kayak itu 20 AC masuk sih harusnya. Cuman itu tadi, kalau kita harus bersaing dengan harga ya. Iya. Buat saya harga ini juga penting harus dipertimbangkan. Iya, benar. Kira-kira kalau dari Bapak itu dari harga yang tertera berapa sih total nilai diskon yang bisa kita dapetin? Kalau dari mini pembelian Pak ya, Ya. kalau Bapak butuhnya 20 lebih kita bisa diskon 30%. Gratis pengantaran. Gratis ngantar. Iya, dan kita juga punya Pak. Enggak, ini apa? Sekalian pasang. Oh, jadi ada ongkos pasangnya juga. Jadi ada jasa pasang. Jasa pasang. Jadi harga yang ditawarkan itu termasuk jasa pasang. Lain jasa pasang. Oh, lain jasa pasang. Jadi jasa pasangnya ditawarkan terpisah. Ya, seandainya Bapak punya, mau pasang sekalian bisa, saya bisa. Sebetulnya apa sih Pak kelebihan produk Bapak? Karena kan kalau saya lihat ya produk-produk sekarang itu kan yang muncul juga banyak sekali. Saya lihat itu terakhir, bayarnya bukan dari saya lihat itu terakhir Cangkong begitu. Dan buat saya Cangkong sudah cukup sih Pak sebetulnya. Karena kan kalau kita lihat dari harga juga dia jauh lebih jauh lebih cocok di kantong. Kalau Cangkong itu kan kalau rusak susah materialnya Pak. Kalau Rusak, dekin, iya kalau dekin ada di Indonesia. Kalau saya sama tukang saya itu bisa jadi Pak perbaiki. Tapi harus prepare lama itu. Ya paling nggak harus prepare karena dia bisa kanibal begitu. Masalahnya gimana ya? Masalahnya ya itu Pak. Kita kan butuh waktu jangka panjang Pak. Bukan untuk sekedar sekali pakai. Kalau dekin kan rusak ya kita standar materialnya sudah besok langsung datang servis jadi. Oh, karena itu keunggulannya ya. Iya. Yes. Berarti kalau misalkan kita di atas 20 unit itu menurut Bapak minim berapa? Minim ya 30%. Enggak, maksudnya minimnya berapa unit yang harus saya beli? 20, 30. 30 Ya, ya? tergantung kita bapaknya berapa nanti. Tapi kalau misalkan saya bisa 30 unit, saya bisa dapat 30%. Iya. Kalau 20 unit nggak sampai segitu. 15%. Ya, termasuk juga cukup tinggi sih Pak. Secara budget juga nggak masuk sih kalau tidak segitu. Bapak punya budget berapa? Nanti bisa saya tawarkan per. Saya mikir kalau misalkan satu PK itu kemarin kita ada penawaran itu di angka 2,2, 2,3. Saya berpikir di angka segitu masih bisa masuk. Saya ada Samsung Pak, harganya 1.500.000. Wah, Samsung apa tuh lokal? Jangan baru lokal ini, Samsung lokal ini. Ya, enggak tahu Pak. Enggak. Saya kemarin ketemu ada satu produk dia bilangnya ini produknya bilang apa? Setelah saya cek di sini, made in Indonesia. Enggak, kan ada Samsung Malaysia juga. Emang lebih bagus Pak yang bulan Malaysia? Bagus. Banyak orang pakai juga. Dan kemarin saya sudah mengeluarkan 1.000 produk itu yang model split kayak gini. Kalau kayak gini model murah aja Pak. 1.500.000 dapat. Kalau yang model HRV, yang model nempel di dinding itu ya 2,5 juta. Oh gitu. Jadi saya cuma mikir gini sih, kalau misalkan saya bisa dapat persentase lebih tinggi untuk diskonnya, mungkin saya bisa beli lebih banyak untuk juga remajakan beberapa unit di kantor saya yang lama. Nah, gitu loh Pak. Jadi pikir saya itu mau misalkan gitu. Tapi Bapak juga ngurusin tukang tambah produk dengan yang masih yang lama. Masih yang lama bisa beli nggak? Nggak bisa. Nggak bisa, cuma bisa pasang sama jual yang baru aja. Iya. Itu yang repot Pak. Kadang-kadang kalau kita di bisnis ini kan kita masih ada yang lama, mungkin udah nggak bisa dipakai atau pernah servis 2 kali, kan kita remajakan dan berharap kan ini bisa ditukar tambah, dihargai berapa gitu. Ya. Coba nanti saya tanyakan teman-teman. Ya, saya Gitu ya? rekaman. Oke. Kalau beli barang bekas gitu. Oh begitu ya Pak. Jadi lebih arahnya ke sana ya. Iya. Oke, coba si Patrik coba saya tak bicarakan sama manajemen. Nanti kami kabari kebutuhannya seperti apa. Jangan lupa nanti kalau misalkan sudah muncul angkanya, Bapak kasih detailnya ke saya. Oh iya. Biar kita bisa pertimbangkan juga. Bapak bisa simpan nomor saya? Oke Pak, di 0 berapa?
081 Oke. 12345. Oke, siap, saya save. Nanti kita berkabar lagi ya Pak. Ya, bisa tunggu kabarnya Pak. Oke, terima kasih banyak Pak. Ya, Tri. sama-sama. Ya. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Malam. Apa kabar? Baik. Perkenalkan saya Tri Yulianto. Di sini saya akan mengangkat berita atau membahas traffic and local brand yang saat ini lagi hangat-hangatnya dibicarakan di kalangan anak muda. Nah, jadi traffic and local brand ini ternyata membuat anak muda jadi lebih memperkarya diri. Contoh, dia menghasilkan kayak baju, terus celana, jilbab dan sebagainya. Nah, untuk harga memang agak mahalan lokal, tapi di sini anak-anak muda ini terus berkarya untuk menghasilkan hasil-hasil produk lokal yang nanti akan dibawa ke impor gitu. Ya, harga memang bersaing, tapi kualitas ya kurang lebih sama dengan yang luar ekspor gitu. Nah, terus lagi itu thrifting yang menjadi topik utama buat anak-anak muda berkarya di kalangan mahasiswa ya umumnya. Terus mereka bersaing terus ini dengan produk ekspor ya, produk ekspor yang sekarang jadi bahan ya peraturan pemerintah agak ini sih, agak membranding biar nggak terlalu masuk ke Indonesia. Jadi barang bekas dari luar ini membawa pengaruh yang kita tidak tahu gitu. Nanti entah pakainya bisa kena virus atau penyakit yang dari luar sana. Dan kelebihan brand lokal ini bisa ya kita memilih size atau kayak pesannya agak lebih pre-ordernya lebih banyak atau gimana. Nah, jadi untuk yang ini barang bekas dari luar negeri ini menurut saya kurang bagus dan kalau bisa jangan dimasukkan lagi ke Indonesia. Nah, untuk pemerintah sendiri juga sudah melarang dan bikin aturan barang ini kalau bisa tidak boleh masuk ke Indonesia. Dan kita mengutamakan produk lokal yang karyanya anak-anak muda sekarang untuk meningkatkan daya produksi dan daya beli produk lokal. Jadi cintailah produk-produk Indonesia dan lokal brand. Sekian dari saya. Terima kasih. Salam Merdeka. Baik, sebelum saya akhiri pertemuan kita ini, saya akan membawakan sebuah cerita yang dimana suatu ketika ada seorang petani yang mau berangkat ke ladang. Di situ seorang petani menemukan telur yang agak aneh, di mana telur itu yang berbentuk bulat dan warnanya aneh daripada yang lain. Nah, nggak lama kemudian telur itu dibawa oleh petani pulang ke rumahnya. Di situ dirawat, ditaruh di kandang ayam, dijadikan satu sama ayam-ayam yang lain. Selang berapa bulan telur itu pecah dan menetas. Seekor hewan yang dimana hewan itu lain daripada yang dimiliki oleh seorang petani itu. Baik, jadi hewan yang menetas ini, seekor hewan yang menetas ini bertumbuhlah menjadi hewan yang besar. Seekor hewan ini berkumpul dengan anak-anak ayam dan induk ayam yang lainnya. Nggak lama kemudian, seekor ayam dan hewan ini tadi mencari makan bersama di halaman. Pada siang hari terlihatlah hewan yang
besar dan gagah melintas di atas. Ternyata hewan ini yang tadi berpikir, kok ada hewan sebesar ini ya, bisa terbang, bagus, indah. Pada dasarnya hewan ini punya mimpi seperti kita. Kita juga harus bisa punya mimpi, harapan, cita-cita untuk kedepannya. Baik, Bapak Ibu semuanya, hewan yang belum ditahu asal usulnya ini akhirnya beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Kok yang lain cuma bisa cari makan, cuma bisa mondar-mandir, kenapa saya nggak bisa terbang seperti itu? Nggak lama kemudian hewan ini mati. Induk ayam bertanya-tanya, sebenarnya siapakah sih seekor hewan ini? Kenapa dia bisa ada di sini? Nggak lama kemudian induk ayam ini tahu sudah jawabannya dan memberi tahu kepada ayamnya yang lainnya. Oh, ternyata ini seekor hewan alam yang hidup di sekitar lingkungan kita. Baik Bapak Ibu semuanya, jadi pelajaran yang kita ambil hari ini adalah di mana kita harus berusaha membuka diri. Jangan sampai kita menutup diri kita untuk menjadi lebih baik dan maju. Itu saja, sekian dari saya. Cukup, terima kasih.